Shalom, jumpa lagi bersama saya di Klavo Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, dalam menghadapi segala kehidupan kita setiap hari, kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan yang meneguhkan hati kita untuk menjalani setiap hari hidup kita dengan baik. Firman Tuhan yang hendak kita gumuli bersama terdapat di dalam kitab Yunus pasal yang keempat ayat 1. Mari kita berdoa sebelum membaca firman yang menjadi kekuatan kita. Hari ini kami ada lagi bersama untuk duduk di sekitar firman-Mu. Tuntun kami sekalian ya Tuhan, agar bagian firman Tuhan ini menjadi kesukaan kami untuk hidup kami seterusnya. Amin. Sekali lagi, bagian pembacaan firman Tuhan, kitab Yunus pasal 4 ayat 1 berkata, "Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia." Demikian satu ayat daripada bagian pembacaan firman Tuhan Yunus pasal yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, kalau kita membaca bagian ini, tentunya kita tidak mendapatkan makna secara keseluruhan, karena bagian ini hanya bicara tentang satu kata inti, yaitu marah. Nah, inilah yang sebenarnya kita mau percakapkan bersama untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan dengan kata ini dalam pembacaan ini untuk kita di satu ayat dari pasal yang keempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, sebenarnya kalau kita mau telusuri kembali tentang apa yang disampaikan, karena Yunus kesal, ia marah besar kepada Allah karena Allah tidak mendengarkan keinginan hatinya. Kenapa? Karena yang sebenarnya dimaksudkan adalah disuruh oleh Tuhan, diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe. Di pasal 1 Yunus lari daripada kenyataan panggilan ini, dan pada akhirnya ia dicampakkan, dilempar ke laut, dan ikan besar memakannya. Tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, pada bagian ini kita mendapatkan lagi di pasal yang ketiga tentang pertobatan Niniwe. Dia dipanggil Tuhan untuk yang kedua kalinya untuk menyatakan tentang pertobatan. Ada seruan pertobatan. Ya, seruan pertobatan di pasal yang ketiga ini Yunus harus sampaikan 40 hari kemudian. Kalau orang Niniwe tidak bertobat lagi, maka kota Niniwe akan ditunggang balikan, dihanguskan, dihancurkan oleh hukuman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, orang Niniwe ini bertobat dari pemimpinnya sampai kepada rakyat di bawah. Nah, pada pasal yang keempat ini kita menemukan kegelisahan, kekesalan, kemarahan besar oleh Yunus, karena yang dia inginkan adalah orang Niniwe harus dihukum Tuhan, tidak perlu bertobat karena kejahatan, kekerasan, penumpahan darah, penindasan ini sudah melebihi kemanusiaan. Nah, maksud Yunus adalah Tuhan dengar keinginan hatinya untuk tidak memberikan belas kasihan kepada orang Niniwe, karena mereka ini orang-orang yang jahat. Apakah Tuhan demikian? Belas kasihan Tuhan lebih daripada apa yang Yunus pikirkan, bayangkan, dan sampaikan kepada Tuhan dalam doanya. Dalam doa Yunus itu menghukum kota Niniwe bersama semua yang ada dalamnya. Tetapi Allah mengasihi bangsa-bangsa lain juga. Bahkan orang jahat Tuhan mengasihi, memberikan hujan dan panas tidak hanya kepada orang yang baik tetapi orang jahat, memberikan kehidupan kepada orang yang jahat tetapi juga kepada orang yang baik. Itu kasih Tuhan yang lebih besar daripada apa yang Yunus pikirkan atau sampaikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, alasan Yunus marah seperti apa yang disampaikan, bahwa ia tidak ingin orang-orang di kota Niniwe itu bertobat. Dengan kata lain, Tuhan jangan kasih belas kasihan itu kepada mereka, hukum mereka. Tetapi cara Tuhan tidak seperti yang Yunus pikirkan, atau apa yang Yunus pikirkan tidak seperti yang Tuhan maksudkan. Karena Tuhan mau orang Niniwe itu bertobat karena kasihnya besar ada di sini. Nah, kita bisa membayangkan tentang kehidupan kita setiap hari. Apakah kita pernah marah? Apakah kita pernah kesal tentang capaian kita, tentang tujuan kita yang tidak harus kita dapat? Apakah kita harus marah besar dan mengatakan ini dan itu kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan? Atau pernahkah kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita? Pernahkah kita marah? Ini menjadi bahan evaluasi kita, menjadi bahan pergumulan pribadi kita. Kalau itu pernah kita marah apa sebenarnya? Perkataan ini sebenarnya muncul dalam evaluasi kita masing-masing.
Apa yang perlu kita marah? Sebenarnya kehidupan ini dalam kehampaan, kerapuh, kekosongan. Kita perlu diisi oleh kuasa kekuatan Tuhan supaya kerapuhan kita itu dapat diberdayakan menjadi kekuatan dalam diri kita. Pernahkah kita marah kepada orang lain? Pernahkah kita marah kepada Tuhan? Sampai-sampai kita mengatakan, biarkanlah Tuhan kita mati saja. Kalau kita baca bagian pembacaan ini selanjutnya, kekesalan Yunus, kemarahan Yunus itu menunjukkan bahwa ia tidak menguasai dirinya, mentalnya mulai bobrok. Ini sama dengan kota yang runtuh, sama dengan kota yang runtuh. Kalau orang sudah marah itu dapat kita lihat dari struktur kehidupannya, dari mimik wajahnya, dapat terlihat bagaimana orang itu marah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, marah dalam hal apa? Marah sampai berbuat dosa atau marah karena mengasihi? Sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang dapat kita dapati dari kata ini, tapi yang jelas bahwa yang dimaksudkan di sini adalah marah, kesal. Ini berkecamuk, bergelora dalam diri Yunus karena ia tidak ingin orang-orang di kota Niniwe itu selamat. Yang ia ingin adalah penghukuman. Biarkanlah penghakiman itu di tangan Allah. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab itu untuk memberkati, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum. Dan kalau ini bagian daripada realita kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita yang ada sekarang, kita dapati seperti ini. Maka firman Tuhan ini menjadi bagian kita untuk menegur. Firman Tuhan ini menjadi bagian untuk memperingati kehidupan kita supaya melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, bukan hukuman. Kita diberikan tanggung jawab untuk memberkati, bukan menghakimi, karena penghakiman itu milik Tuhan. Kalau ini terjadi dalam diri kita karena kesadaran sungguh bahwa kita ini rapuh dalam segala hal, maka kita perlu kuasa, kekuatan Tuhan untuk memberdayakan kehidupan kita supaya kita kuat menjalani kehidupan ini seperti biasa. Kalau ini menjadi bagian pilihan kita, maka tentunya hidup kita itu ada dalam kekuatan kuasa Tuhan. Percaya sungguh kita di mana saja, kita yang punya pergumulan-pergumulan khusus, kita yang punya kekecewaan, kekesalan, kemarahan besar dan lain sebagainya, atau apapun pergumulan kita yang membuat hubungan kita dengan Tuhan dan sama kita itu ada gap, ada jarak. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, menegur kita untuk sadar diri bahwa kita ini ciptaan dan Tuhan itu pencipta. Kalau dengan demikian, maka kita belajar untuk menghormati Dia, tunduk kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang menyenggara dalam diri kita. Tuhan memberkati kita dengan firman ini menjadi kekuatan bersama kita setiap hari, agar dalam jalan hidup kita, kita selaras dengan firman. Terkadang apa yang Tuhan mau itu membuat kita tidak mau, tetapi terkadang apa yang kita tidak mau itu yang bisa saja Tuhan mau untuk kita. Mari selaraskan seluruh hidup kita dalam rencana, karena sesungguhnya rencana Tuhan mungkin tak dapat kita pahami, tetapi Dia selalu menyatakan kepada kita jalan kehidupan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian dari firman ini dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini dalam cinta kasih-Mu yang kudus. Kami sadar sungguh jikalau seringkali kami lalai, bahkan kami kesal dan marah kepada Tuhan karena ada banyak hal yang tak dapat kami mengerti, yang kami tidak suka, tetapi Tuhan mau itu kami kerjakan. Kami mohon pengampunan berlaku atas hidup kami, dan tunjukkanlah jalan-Mu agar kami dengan sikap hati penuh sukacita melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab iman kami bagi panggilan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami tidak lari jauh daripada hadapan Tuhan. Sekalipun itu Tuhan tetap panggil kami untuk menikmati kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.